Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rizfa Lula Azizah, Selvia Suci Nur Fadilah, dan Muhammad Ashabul Mutakin dari kelas Ekonomi Syariah 6B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul langkah-langkah pokok dalam penelitian. Identifikasi permasalahan penelitian. Identifikasi masalah adalah proses mengenali dan menginventarisasi permasalahan penelitian, menjelaskan kesenjangan antara kondisi nyata atau desain dan kondisi yang seharusnya atau desolent, menjadi dasar dalam merumuskan masalah penelitian atau research question. Kriteria masalah penelitian. Yang pertama, feasible atau kelayakan, yaitu penelitian dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan biaya, waktu, alat, kemampuan peneliti, dan subjek penelitian. Yang kedua, interesting atau menarik, artinya topik penelitian diminati oleh peneliti dan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, novelty dan originalitas, yaitu penelitian memiliki unsur kebaruan sehingga dapat melengkapi atau menguji kembali hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, aktual, yaitu permasalahan yang diteliti bersifat terkini atau sedang terjadi di masyarakat. Yang kelima, etika, terutama apabila penelitian melibatkan manusia sebagai objek penelitian. Yang keenam, relevan, yaitu penelitian memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kebijakan. Proses dan contoh identifikasi masalah. Langkah identifikasi masalah. Yang pertama, menemukan permasalahan penelitian. Yang kedua, menganalisis penyebab utama atau root cause analysis. Yang ketiga, menyusun problem statement. 4. Mengkaji teori dan fakta melalui literatur. Yang kelima, merumuskan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, sumber masalah penelitian. Yang pertama, studi kepustakaan, bisa lewat buku, jurnal, dan sebagainya. 2. Pendapat ahli. 3. Observasi dan wawancara. 4. Media atau internet. Dan yang kelima, pengalaman praktis di lapangan. Menyusun landasan teori. Landasan teori merupakan dasar konseptual penelitian yang digunakan untuk menyusun hipotesis, menguji, mengembangkan, atau menghasilkan teori baru. Berisi konsep, prinsip, dan hukum ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Memuat integrasi literatur, evaluasi penelitian terdahulu, dan sintesis teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, landasan teori berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk memahami permasalahan penelitian. Fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama, menjelaskan fenomena atau explanation. Yang kedua, memprediksi kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, membantu pengendalian atau pengelolaan fenomena. Sumber landasan teori. Yang pertama, artikel jurnal ilmiah. Yang kedua, buku akademik. Yang ketiga, tesis dan disertasi. Dan 4, laporan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Peran teori dalam penelitian. Yang pertama, membantu menyusun kerangka konsep penelitian. Yang kedua, membantu merumuskan hipotesis dan variabel penelitian. 3. Membantu menyusun instrumen dan pertanyaan penelitian. 4. Menjelaskan hubungan antar variabel. 5. Membantu analisis dan interpretasi data penelitian. Langkah-langkah menyusun landasan teori. Yang pertama, menentukan topik atau masalah penelitian. Yang kedua, menganalisis permasalahan dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, mencari serta menelaah sumber pustaka relevan. 4. Mengorganisasi catatan hasil kajian literatur. 5. Menyusun ringkasan kajian pustaka secara sistematis. Selanjutnya, hipotesis.
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, disusun berdasarkan teori, logika berpikir, dan penelitian sebelumnya. Bersifat dugaan yang harus dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel. Cara perumusan hipotesis yang pertama, deduktif, yaitu berdasarkan teori yang sudah ada. 2. Induktif, yaitu berdasarkan pengamatan empiris. Kriteria hipotesis yang baik. 1. Menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. 2. Menunjukkan arah hubungan secara jelas. 4. Dapat diuji secara empiris. 4. Berkaitan dengan populasi penelitian. 5. Sesuai dengan kerangka konsep penelitian. Jenis-jenis hipotesis ada 7, yaitu yang pertama, hipotesis penelitian. Yang kedua, H1 atau HA, yaitu hipotesis alternatif, menyatakan adanya hubungan, perbedaan, atau pengaruh antar variabel. 3. H0 atau hipotesis nomor 1, menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antar variabel. 4. Hipotesis statistik. 5. Deskriptif, yaitu menjelaskan nilai satu variabel. 6. Komparatif, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih. 7. Asosiatif, yaitu menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Langkah penyusunan dan pengujian hipotesis. Yang pertama, meninjau teori dan penelitian sebelumnya. 2. Merumuskan hipotesis penelitian dan hipotesis operasional. 3. Menguji hipotesis dengan uji statistik seperti uji T, uji F, uji X, atau uji Hiet. Untuk selanjutnya adalah variabel penelitian. Pengertian variabel penelitian menurut Herdani et al. Tahun 2020 serta Sotik dan Sioto tahun 2015, variabel penelitian adalah karakteristik atau sifat dari objek penelitian yang menjadi fokus pengamatan. Dalam penelitian kuantitatif, variabel memiliki hubungan sebab akibat diantaranya. 1. Variabel independen atau bebas. 2. Variabel dependen atau terikat. 3. Klarifikasi variabel penelitian. Beberapa ahli seperti Hidayat di tahun 2015, Nikmatur di tahun 2017, Sarwono di tahun 2006, Sairauka et al. Di tahun 2019, serta Supardi dan Surahman di tahun 2014. Mengelompokkan variabel berdasarkan 1. Skala pengukuran. 2. Hubungan antar variabel. 3. Kemungkinan dimanipulasi atau tidak. Berdasarkan skala pengukuran. A. Variabel nominal, variabel yang membedakan objek berdasarkan kategori tertentu, misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. B. Variabel ordinal, variabel yang menunjukkan tingkatan atau urutan. C. Variabel interval, variabel yang memiliki tingkatan dengan jarak yang sama antar nilai. D. Variabel rasio, variabel yang memiliki tingkatan dan jarak pasti serta memiliki titik nol absolut. 2. Berdasarkan hubungan antar variabel. A. Variabel bebas, variabel yang memengaruhi perubahan dan variabel terikat.
Variabel terikat. Variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. C. Variabel moderator atau intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya D. Variabel perancu. Variabel yang berkaitan dengan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bukan sebagai variabel perantara. Variabel kendali. Variabel yang sebenarnya mempengaruhi variabel terikat, namun nilainya dibuat tetap atau dinetralkan dan dalam penelitian. F. Variabel rambang. Variabel yang juga dapat mempengaruhi variabel terikat, tetapi pengaruhnya relatif kecil. Selanjutnya 3. Berdasarkan kemungkinan dimanipulasi atau tidak. A. Variabel dinamis. Variabel yang dapat diintervensi atau dimanipulasi oleh peneliti, misalnya metode pembelajaran, teknik pelatihan, atau strategi kebiasaan. B. Variabel statis. Variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti, misalnya umur dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah definisi operasional. Pengertian definisi operasional. Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian sehingga variabel tersebut dapat diukur secara jelas dan spesifik menggunakan instrumen penelitian. Menurut Tikmatur di tahun 2017, Supardi dan Surahman di tahun 2014, dan Fionalita di tahun 2020, definisi operasional menjelaskan makna variabel sekaligus cara pengukurannya. Umumnya disusun dalam bentuk matriks yang berisi 1. Nama variabel. 2. Deskripsi variabel. 3. Alat metode pengukuran. 4. Skala pengukuran. 5. Hasil pengukuran. 6. Tujuan definisi operasional. 7. Memperjelas batasan variabel penelitian. 8. Menyamakan pemahaman antar peneliti. 9. Mempermudah proses pengumpulan data. 10. Menjaga konsistensi dalam pengukuran dan analisis data. Langkah menyusun definisi operasional. Menurut Suiroka et al. Tahun 2019 dan Surahman et al. Tahun 2016. Langkah penyusunan definisi operasional adalah 1. Mencari referensi mengenai definisi operasional variabel penelitian. 2. Menyusun definisi operasional sendiri jika belum ditemukan dalam literatur. 3. Menguraikan variabel teoritis menjadi konsep analitis yang dapat diukur. 4. Membagi variabel penelitian menjadi subvariabel. 5. Menguraikan subvariabel menjadi indikator-indikator yang dapat diukur dengan skala tertentu. Kemudian ada instrumen penelitian.
instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari objek penelitian. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu yang pertama untuk mengukur variabel penelitian secara akurat. Kemudian yang kedua, menghasilkan data dengan reliabilitas, validitas, dan sensitivitas yang tinggi. Kemudian persyaratan instrumen itu ada 3. Yang pertama ada akurasi, yang kedua ada presisi, yang ketiga ada sensitivitas. Yang pertama akurasi. Akurasi itu hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya. Yang kedua ada presisi, yaitu hasil pengukuran konsisten jika diulang. Kemudian yang ketiga ada sensitivitas, yaitu mampu mendeteksi perubahan variabel. Kemudian ada jenis instrumen. Jenis instrumen dapat dibuat sendiri atau menggunakan instrumen baku berdasarkan teori yang relevan. Kemudian ada visual atau ilustrasi. Yang pertama ada diagram sederhana, itu ada instrumen, data, kemudian analisis, dan hasil penelitian. Kalau yang kedua ada ikon alat tulis, kuesioner, atau laboratorium. Kemudian ada jenis-jenis instrumen. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner itu daftar pertanyaan tertulis untuk responden. Yang kedua ada wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi secara mendalam. Kemudian yang ketiga ada lembar observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap suatu objek. Yang keempat ada mengukur aspek kognitif dan non-kognitif. Yang kelima yaitu memerlukan pedoman observasi, objek, indikator, deskripsi, pertanyaan, dan catatan. Yang keenam yaitu skala pengukuran bertingkat. Yang ketujuh yaitu penilaian dengan tingkatan nilai tertentu. Dan yang kedelapan yaitu mengubah persepsi atau pendapat responden menjadi data numerik. Kemudian visual atau ilustrasi itu ikon atau gambar, terus kuesioner, orang wawancara, mata atau observasi, dan grafik skala. Kemudian yang terakhir ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yaitu sumber data dalam penelitian yang memiliki masalah atau fenomena yang akan diteliti. Sedangkan objek penelitian yaitu masalah atau fenomena yang menjadi fokus kajian peneliti. Kemudian ada contoh subjek penelitian. Yang pertama ada individu, yang kedua ada kelas atau kelompok, yang ketiga ada perusahaan atau industri, dan yang keempat ada wilayah atau daerah. Kemudian populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian. Kemudian yang kedua sampel. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan. Pemilihan sampel yang tepat mempengaruhi kualitas dan generalisasi hasil penelitian. Kemudian ada jenis sumber data dari subjek penelitian. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Contohnya itu ada kuesioner, wawancara, observasi, dan eksperimen. Kemudian yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Contohnya seperti buku, jurnal, dokumen, dan artikel ilmiah. Kemudian yang terakhir ada kriteria sampel. Kriteria sampel itu ada 2. Yang pertama kriteria inklusi dan yang kedua ada kriteria eksklusi. Yang pertama kriteria inklusi, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar subjek dapat menjadi sampel penelitian. Kemudian yang kedua kriteria eksklusi,
yaitu kondisi yang menyebabkan subjek tidak dapat dijadikan sampel, seperti menolak berpartisipasi atau tidak dapat mengikuti penelitian. Kesimpulan dari langkah-langkah pokok penelitian adalah bahwa identifikasi masalah penelitian yang spesifik menjadi fondasi seluruh proses. Dari masalah itu dibangun landasan teori yang mengaitkan konsep-konsep kunci dan temuan terdahulu, sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai dugaan yang teruji. Hipotesis kemudian menjabarkan variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabelnya. Dengan variabel tersebut dipertegas lewat definisi operasional agar dapat diobservasi dan diukur secara konkret. Setelah definisi operasional terbentuk, pemilihan instrumen penelitian kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur, atau prosedur eksperimen dilakukan supaya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Instrumen itu diterapkan pada subjek penelitian yang dipilih secara tepat, karena subjek menentukan konteks dan generalisasi hasil. Dengan masalah, teori, hipotesis, variabel, definisi operasional, instrumen, dan subjek yang saling terkait, penelitian memiliki alur yang terstruktur untuk mengumpulkan data dan menguji kebenaran ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.